Semua masih semangat? Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semuanya sudah duduk dengan rapi dan Alkitabnya sudah ada di depannya. Inang mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak sekolah minggu, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang memberkati kami, sehingga kami datang kembali untuk bersekutu di ibadah anak sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, bimbing dan ajarilah kami untuk memakai telinga kami mendengarkan cerita Alkitab, dan kami boleh menerimanya dengan sukacita dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji Engkau ya Allah, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita, cerita Alkitab pada minggu saat ini di awal bulan Juni. Kita membaca Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ayo dibuka Alkitabnya, Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ada 3 ayat ya yang mau kita baca. Mari semuanya dibuka Alkitabnya, kita sama-sama membaca dua-dua ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, saat ini Inang akan bercerita. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka disebutlah mereka sebagai keluarga. Yang paling menggembirakan, yang membuat mereka bersukacita, jika Tuhan itu menganugerahkan, mengaruniakan, memberikan anak bagi sepasang suami istri. Dengan demikian, kita dapat mengatakan keluarga terdiri dari suami dan istri, atau keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi anak itu adalah hadiah istimewa yang diberikan oleh Tuhan bagi semua keluarga. Kalau itu hadiah yang istimewa, berarti hadiah itu dari Tuhan. Dan kita ini adalah milik Tuhan. Dalam nas kita tadi yang kita baca di Mazmur pasal 127 dikatakan bahwa anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Kalau dikatakan di situ anak laki-laki, sebenarnya menunjuk kepada semua anak-anak milik pusaka Tuhan. Anak-anak itu adalah harta yang paling berharga dibandingkan apapun itu. Jadi kita ini berharga bagi Tuhan. Itu yang menjadi kabar sukacita saat ini. Tuhan tidak mencintai hanya 5 orang anak atau 1 orang anak karena dia kaya saja atau karena dia pintar, tapi semua Tuhan cintai. Semua anak yang ada di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tidak ada yang dibeda-bedakan oleh Tuhan. Nah, saat ini kita diajar loh oleh Mazmur pasal 127 ini. Kita pernah gak melihat panah?
Saat ini kita diajak untuk mengenal bahwa hidup kita ini, anak-anak itu seperti anak panah. Siapa tahu ini ada yang belum mengenal panah. Kita lihat dulu ya, bagaimana sih panah dan bagaimana cara untuk menggunakannya. Panah adalah senjata yang dipakai oleh seseorang yang akan bertarung atau berperang. Panah adalah senjata yang dipakai oleh seorang pahlawan yang akan bertarung. Jadi sebenarnya pahlawan atau pemanah yang menggunakan panah dan anak panah hanya sebagai contoh yang diberikan Tuhan untuk kita, supaya kita lebih mengerti. Jadi anak panah itu adalah pengibaratan atau hanya contoh saja. Jadi anak-anak itu seperti anak panah. Terus siapa pemanahnya? Siapa pahlawan itu? Pahlawan itu atau pemanah itu hanya contoh bahwa pemanah itu adalah orang tua kita. Seseorang yang akan bertarung menggunakan senjata panah, maka panahnya harus diperiksa dulu, harus dipersiapkan dulu supaya anak panahnya dilepaskan sesuai pada sasarannya. Kalau sasarannya itu kepada musuh, maka anak panahnya itu harus dipersiapkan dengan betul, dengan benar. Harus diasah dengan tajam supaya bisa tepat sasaran. Dan juga pemanah, pahlawan atau orang tua itu harus juga mempersiapkan dirinya untuk menjadikan anak panah ini tepat pada sasaran. Supaya anak panah tepat pada sasaran ada persiapan. Supaya anak-anak itu bisa tepat sasaran juga harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan untuk apa dan bagaimana? Anak-anak itu dipersiapkan oleh orang tuanya dengan cara dididik, kemudian diajari setiap hari, diberikan nasihat. Kalau ada yang salah dari yang kita lakukan, maka orang tua yang akan menegur, memberikan nasihat untuk kita supaya kita tidak tetap berjalan di jalan yang salah. Orang tua tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang jahat. Orang tua itu mengharapkan dan bahkan mempersiapkan anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang takut akan Tuhan, anak yang nantinya akan berhasil. Bukan hanya sekedar anaknya disekolahkan setinggi-tingginya, atau anaknya itu disekolahkan di tempat yang mantap dan mahal, tapi tidak ada sopan santun atau tidak ada kebaikan di dirinya. Bukan demikian. Kita disekolahkan supaya kita pintar dan juga kita menjadi anak yang bijaksana, anak yang baik, anak yang berhasil. Itu harapan dari orang tua. Itulah persiapan dari orang tua supaya anaknya nantinya setelah tumbuh dewasa
tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Misalnya dia sekolah ke luar negeri atau keluar kota, maka anak itu dapat menjadi anak teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Kita lihat saja kehidupan Tuhan Yesus. Mari kita baca Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Kita membaca secara bersama-sama ya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tadi dikatakan Yesus itu bertambah besar. Artinya kita anak-anak semuanya juga semakin hari badannya bertumbuh dan berkembang menjadi semakin tinggi atau besar. Bukan hanya sekedar itu, Tuhan Yesus mengharapkan kita menjadi anak yang sehat, maka orang tuanya memberikan setiap hari makanan dan minuman bergizi supaya menjadikan tubuh kita sehat. Nah, kalau ingin menjadikan imannya sehat, rohaninya sehat, bagaimana? Makanan dan minuman bergizinya apa? Maka perlulah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Jangan sampai dalam satu hari tidak ada dibaca Alkitabnya. Itu bukan menjadikan anak tumbuh sehat imannya, tapi makin sakit dan pada akhirnya akan mati rohaninya. Terus dikatakan lagi bahwa Yesus itu bertambah hikmatnya. Hikmat yang dimaksud adalah anak-anak juga mengalami proses pertumbuhan. Semakin ia banyak mendengar, maka semakin ia banyak mengerti dan bertambahlah kecerdasan dan hikmatnya yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan yang terakhir dikatakan bahwa Yesus itu disukai oleh Allah dan manusia. Jadi waktu Yesus muda, dia pergi ke bait suci dan ternyata banyak orang yang menyukainya dan bahkan menjadi anak yang dikasihi oleh Allah. Kita yang adalah milik pusaka Tuhan, jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita juga harus bisa menjadi orang yang disenangi oleh Allah. Kita tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan dan dikatakan disukai manusia. Kita juga harus dapat menyenangkan hati sesama kita. Kalau menyenangkan hati sesama bukan berpura-pura baik, tapi mau melakukan kebaikan dengan tulus hati dan orang senang dengan perkataan dan perbuatan kita. Jika semuanya itu dapat kita lakukan, itulah bagian dari persiapan. Orang tua mempersiapkan anaknya dengan baik, dan ketika anak-anak itu diibaratkan anak panah yang akan dilepaskan, artinya kalau dia sudah bertumbuh dewasa, dia akan tetap mengingat pengajaran dari orang tuanya. Anak itu akan bisa menjadi seorang pemenang. Orang tua akan bangga dan bersukacita jika anaknya berhasil dan menjadi anak yang baik. Kalau anaknya tidak berhasil dan tidak menjadi anak yang baik, bagaimana orang tua? Apakah tetap bangga? Tidak. Orang tuanya akan bersedih. Orang tuanya akan kecewa. Seolah-olah apa yang diajarkan itu tidak berguna. Maka tetaplah mau mendengarkan nasihat orang tua. Kalau dikatakan, "Nak, jangan pegang handphone terus," maka kita pun harus mau mendengarkannya. Kadang kita di rumah bersama-sama dengan orang tua, tapi berbicara dengan orang tua itu sedikit waktunya. Karena apa? Karena anak-anaknya menghabiskan waktunya hanya dengan handphone terus-menerus.
dia lupa ada orang tua di sampingnya, ada kakak abangnya di sampingnya. Jadi tidak ingat untuk berbicara, untuk bercakap-cakap, untuk mau mendengarkan orang tua karena handphone. Nak, mandi ya, nak belajar ya. Orang tuanya sampai capek mengatakannya, tapi karena terus handphone dia hanya menjawab iya tapi tidak melakukannya. Maka biarlah firman Tuhan yang menguasai hatimu, bukan handphone yang menguasai. Atau itu adalah bentuk dari si iblis yang merayu-rayumu. Iblis itu merayu, jangan dengarkan orang tuamu ya, jangan dengarkan perintah Tuhan ya, itu iblis. Kalau kita mau mengikuti ajaran si iblis, berarti kita menolak perkataan dari Tuhan. Biarlah firman itu yang menjadi senjata kita untuk dapat menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang berhasil pula. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini, mengingatkan kami agar kami tetap menjadi anak yang baik, anak yang beruntung, anak yang berhasil, karena kami mau melakukan dan taat akan perintah-Mu, dan kami terus-menerus mau mendengarkan nasihat dari orang tua kami. Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat berbuah di dalam kehidupan kami, dalam perilaku kami. Jadikan kami menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani. Bapa yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami yang mencari nafkah setiap hari. Tuhan yang menyertai dan memberikan panjang umur serta kesabaran mendidik kami anak-anaknya. Berkati kakak abang guru sekolah minggu dalam pelayanan sekolah minggu dan di keluarganya juga. Berkati amang inang, pendeta dan juga seluruh parhalado. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, ampuni dosa pelanggaran kami. Kami telah berdoa. Amin.